Halo coy. Oke. Eh, Lanjut aja lah. Tempat berikutnya. Udah pada nyampe di Bandung nih ceritanya. Tahun 1998. Saat itu bulan Maret akhir. Pemerintahan Pak Harto mulai diguncang, di mana pada tahun itu pemerintahan Pak Harto akan berakhir, ya kan, karena demo dari kelompok reformasi. Kemudian pada bulan Mei, kekacauan di mana-mana, demo di mana-mana, begitu pula juga di Bandung. Dan terjadilah krisis moneter di mana harga-harga mulai pada naik. Alangkah kagetnya saat itu Dewo ketika membeli sebungkus rokok begitu mahal. Bersamaan dengan lengsernya Pak Harto di tahun itu, banyak kebangkrutan di mana-mana karena saat itu Indonesia dilanda krisis moneter. Dan imbasnya selain kepada perusahaan-perusahaan termasuk kampus yang ada di Bandung. Salah satunya yang pertama adalah kampusnya si Mawar. Setelah Pak Harto digantikan oleh wakil presidennya itu Bapak B.J. Habibie, kampus Mawar pun akan ditutup karena mengalami kebangkrutan. Akhirnya para mahasiswa pada demo di kampus untuk menuntut agar uang kuliah dikembalikan karena saat itu Mawar baru masuk kan ya. Sementara Dewo kampusnya masih jalan tapi sudah mulai goyang. Karena ada isu bahwa dari kampusnya Dewo tidak diterima lagi untuk di perusahaan-perusahaan yang berpartner dengan kampusnya Dewo seperti sebelumnya. Alhasil mahasiswa pun mulai pada panik ya kan. Dan akhirnya Dewo beserta angkatan saat itu ikut demo juga di kampusnya. Jadi menuntut, karena sebelumnya pendaftarnya itu untuk D3 coy, bukan dorong-dorong dus. Daripada nanti bangkrut seperti kampusnya Mawar. Jadi menuntut pihak manajemen kampus untuk menghapus D3 menjadi D1. Lumayan lah daripada nggak dapat ijazah karena bangkrut ya kan. Setelah Mawar kampusnya tutup, Mawar pun bingung menerusin kuliah di mana. Akhirnya
memutuskan untuk rehat saja. Sementara sebagian dari teman-temannya yang berasal dari luar kota sudah mulai pada pulang karena tidak menemui hasil. Dewo masih bertahan karena tuntutan kampusnya Dewo itu untuk memberikan ijazah diploma 1 akan segera dituruti oleh kampus. Ya daripada D3 entarnya bangkrut, nggak nyampe D3, mendingan D1 aja gitu. Menurut hasil rapat mahasiswa-mahasiswa angkatannya Dewo. Akhirnya dengan terpaksa Dewo wisudanya cuman sampai diploma 1 atau setara dengan SLTA plus ya kalau D1 ya. Sementara Mawar masih diam di kosan dan berencana untuk pulang, tapi menunggu Dewo untuk wisuda program diploma D1. Dewo pun berkata kepada Mawar agar sabar dulu sebelum wisudanya selesai. Nanti kita pulang bareng-bareng. Begitu juga dengan anak-anak yang biasa nongkrong. Mereka mulai sepi karena sibuk masing-masing, coy. Saat 98 itu bener-bener ribet banget, nyari kerja aja susah. Udah KKN pun dihapus. KKN tau gak? Kura-kura ninja. Terus di saat mulai kacau, suatu saat setelah Dewo habis menamatkan program diploma 1-nya, Dewo mulai ingin pulang. Walaupun sebenarnya dia masih betah itu di Bandung. Karena di Bandung udah mulai nggak menentu, dan kebetulan juga dia udah menamatkan diploma 1-nya. Dewo pun memutuskan untuk pulang ke kampung, meski dia bingung kalau di kampung ngapain, karena bener-bener nyari kerja tuh waktu itu susahnya minta ampun. Singkat cerita, Dewo dan Mawar pun memutuskan untuk pulang meninggalkan Bandung. Saat itu dengan berat hati, Dewo mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman yang di Bandung, karena selama ini mereka lah yang dekat dengan Dewo, terutama Iwan yang pertama kali mengenal Dewo. Sementara sedikit demi sedikit kosan yang ada di situ mulai kosong. Akhirnya Dewo pun pamit kepada Mama Ai, kepada Ruli anaknya, mulai besok dia harus pulang kampung karena nggak memungkinkan di situ. Nyari kerja aja susah, ngamen pun udah mulai susah, dan persaingannya mulai banyak. Kebetulan di situ juga pengamennya makin bertambah. Akhirnya Dewo pulang kampung bareng dengan Mawar. Dewo sempat mampir ke rumah Mawar dan dia berjanji dia akan sering-sering main
dan berjanji akan setia kepada Mawar karena orang tuanya Mawar pun menyetujui hubungan mereka. Setelah mengantarkan Mawar dan menginap untuk 1 malam, Dewa pun pulang kampung. Sampai di kampung, dia hanya main-main dan seperti biasanya, seperti yang dulu. Berapa bulan kemudian, karena Dewa punya nomor teleponnya Mawar, dia pun masih sempat menghubungi Mawar dan mulai mengeratkan lagi hubungan dia dengan Anggun, kekasihnya yang pertama. Tapi hati Dewa masih teringat sama Mawar. Dia berjanji untuk main ke rumah Mawar sebulan sekali. Dan setelah dipikir-pikir, Dewa pun ingin mengakhiri semuanya, mengakhiri hubungan dengan Mawar. Dan sementara neneknya menyuruh Dewa untuk cepat-cepat melamar Mawar atau Anggun. Dewa nggak mau karena Dewa ingin kerja dulu. Kata neneknya, udahlah gampang, nanti kamu tak kasih sawah katanya untuk ngehidupin istri kamu. Tapi Dewa tetap nggak mau. Setelah dipikir-pikir dan Dewa menentukan pilihan, dia dengan berat hati mendatangi Mawar dan memutuskan hubungannya. Mawar pun bersedih karena begitu banyak kenangan yang sudah dilewati sama Dewa di Bandung. Dewa pun pulang dengan berat hati dari Mawar kembali ke kampungnya. Dan setiap kali Dewa menemuin kekasih yang lama, Anggun, tetap aja hatinya selalu ingat Mawar. Karena hanya Mawar lah yang berkesan di hati Dewa. Dia selalu teringat manjanya Mawar. Dia selalu mengingat cueknya Mawar, maksudnya sifat Mawar ke Dewa kadang-kadang cuek tapi nyenengin gitu. Dan ingat semuanya. Ya mungkin Dewa harus kembali lagi seperti semula. Dan kemudian mungkin dia akan menyusun rencana lain untuk kedepannya. Akhirnya dengan terpaksa dia melanjutkan hubungan dengan Anggun, meskipun hatinya buat Mawar. Mungkin sampai sini dulu cerita kisah Dewa. Ya gitu aja deh. Sampai jumpa. Nanti akan ada cerita lain, akan saya bacakan nanti setelah orang yang mau ngasih tulisannya ya. Ya udah gitu aja ya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum. Cayo.